Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Rahma Anggraini, NPM 1811070286. Jurusan Piaut, Fakultas Tarbiyah, semester 4, UIN Raden Intan Lampung. Dibuatnya video ini untuk menjelaskan buku yang saya dapat tentang deteksi dini tumbuh kembang anak untuk memenuhi tugas dari Ibu Kanada Komariah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi buku tentang tumbuh kembang anak, penerbit Ngadio. Tumbuh kembang anak menjadi hal penting untuk dipahami sebagai tahapan alamiah yang mencakup peristiwa penting dari anak lahir, terus mulai berjalan, berbicara, dan mengenali alam sekitar. Hal ini adalah momentum yang tidak bisa diulangi. Sebagai calon guru, kita harus memahami tumbuh kembang anak karena tumbuh kembang anak sangat berarti. Di dalam buku ini, anak dijelaskan tentang perkembangan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan ragawi dan kejiwaan setelah lahir. Dalam tumbuh kembang anak itu mencakup berbagai hal. Salah satunya ialah karakter. Karakter itu terbentuk oleh karakter pertama dibentuk oleh keluarga. Jadi, bagaimana supaya anak itu memiliki karakter yang baik itu tergantung keluarganya. Bagaimana dia mendidik anaknya tersebut. Supaya anak memiliki karakter yang baik, kita sebagai keluarga harus mendidik anak itu dengan hal-hal kebaikan. Kewajiban orang tua sudah tentu menyayangi dengan sepenuh hati, mendidik dan menjadi sahabat anak-anak dengan bijak dan bertanggung jawab. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai dengan 7 bulan. Di usia inilah anak bagaikan raja yang menguasai dunia. Dunia yang dimaksud adalah dunia bermain. Bermain apa saja yang ada di sekitarnya, yang dimulai dari bergerak miring, tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari-lari bersama teman-temannya. Secara fisik, pertumbuhan anak sangat menggemaskan. Pada usia 0 sampai dengan 7 tahun, anak akan mulai belajar berbicara, untuk berkomunikasi dengan lingkungan, teman sebayanya, mulai bahasa tangis, celoteh, hingga mampu membentuk kalimat komunikatif untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan dengan baik. Pada usia ini, otak terus berkembang pesat. Pada usia 0 sampai dengan 7 tahun ini, supaya anak memiliki kepribadian yang baik, bisa ditaruh di sekolahan yang berbasis PAUD seperti TK, PGRA, atau tempat penitipan anak, supaya anak itu diberikan didikan yang baik. Kemudian pada usia 8 sampai dengan 14 tahun, anak sudah mulai duduk di bangku sekolah. Walau masih suka bermain, usia sekolah dasar 8 sampai dengan 14 tahun masih sangat memerlukan perhatian, arahan, dan bimbingan dari orang tuanya. Disinilah anak harus dibantu dalam pembentukan karakternya dengan memberikan perlakuan yang baik, tauladan, serta memberikan contoh-contoh yang baik. Bimbingan dan pendidikan mengalami perbedaan. Bimbingan ini menitik beratkan pada pengasuhan. Mengasuh tentu bertujuan untuk membina karakter anak. Apakah ia akan dibina menjadi anak yang disiplin, rajin,
tanggung jawab, berani, ramah, toleransi, dan bersahaja. Itu semua tergantung oleh pola asuh yang diberikan oleh pengasuh, yang tidak lain adalah ayah dan ibunya sendiri, termasuk kakaknya atau saudara-saudaranya. Kalau pendidikan cenderung sebagai upaya penerapan kurikulum yang sudah diterapkan pihak institusi tertentu dengan tujuan yang jelas. Biasanya pendidikan anak diserahkan kepada guru di sekolah formal. Orang tua juga bisa memanggil guru untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Pada usia 15 sampai dengan 21 tahun, anak sudah mulai berkembang lebih matang, fisik dan kejiwaan, masa remaja tepatnya. Anak sudah mulai memikul tanggung jawabnya sendiri. Di dalam buku ini juga mempelajari beberapa tangisan bayi supaya kita dapat memahami tentang tangisan bayi. Tangisan kelaparan. Ketika si kecil merasa kelaparan, ia akan menangis. Tangisannya berpola seperti alunan yang tajam dan lantang. Kemudian ada jeda pendek tanpa suara, seperti diam sebentar lalu dilanjutkan dengan pekikan tangisan yang sangat lantang. Tangisan yang berkaitan dengan rasa tidak nyaman, lelah atau bosan, yaitu bisa dilihat si anak akan mulai berkeringat, kegerahan, dan suara tangisannya lebih lembut. Kadang suara tangisannya keras, tapi sering melirih. Tangisan bayi kesakitan. Bayi akan menangis secara tiba-tiba dengan suara lantang dan tajam, dan kadang-kadang suara tangisannya seperti jeritan panjang yang berakhir kesunyian. Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus harus memiliki perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, yang terutama ialah orang tua dan guru. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus sering mendapatkan ejekan yang sangat tidak manusiawi, karena mereka dicap bodoh, nakal, malas, tidak patuh. Bahkan lebih sadis lagi, anak tersebut dikatakan kurang waras atau keterbelakangan mental. Padahal mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, yang apabila anak itu dibina dengan sungguh-sungguh akan memperoleh prestasi yang gemilang. Sebagai contoh, seorang penyandang tunarunggu yang sukses menjadi arsitek dan memperoleh akses pendidikan hingga jenjang pasca sarjana. Anak-anak luar biasa seringkali menjadi eksklusif baik tinggal bersama dengan anak-anak cacat maupun non-cacat. Manusia memiliki akal yang sama potensial, tidak memandang apakah ia sempurna ataupun tidak sempurna. Anak-anak tidak perlu minder dalam kondisi apapun. Tugas orang tua, guru, semua lapisan masyarakat, dan pemerintah harus mendorong mereka untuk terus tumbuh dan mengembangkan minat utama mereka masing-masing. Setiap anak setara dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penghidupan berkarir di bidang apapun. Jangan sampai lagi menganggap bahwa anak yang berkebutuhan khusus sebagai dosa terkutuk akibat adat istiadat, mitos, serta kepercayaan agama. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan maksimal, dan metode yang sesuai akan menguntungkan anak tersebut dan orang tua, guru, serta masyarakat luas. Karena dalam buku ini
Anak berhak mendapatkan kecerdasannya masing-masing. Satu hal yang penting diperhatikan dalam tumbuh kembang anak adalah asupan air susu ibu